Mata Duolo Topot Silita, Rumah Literasi Gorontalo. Halo sahabat literasi, ketemu lagi di Potsilita, podcast Mosilita bersama saya Anissa Gobel. Nah, untuk teman-teman khususnya para remaja yang sudah mulai memasuki usia dewasa pasti sering overthinking gitu, dan saya pun demikian. Kalau teman-teman pasti overthinkingnya gini, gimana sih caranya untuk bisa punya penghasilan sendiri, gimana sih caranya untuk bisa membanggakan orang tua, bisa mengurangi beban orang tua. Nah, oleh karenanya nih telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah anak muda Gorontalo yang sudah punya usaha sendiri di usia yang sangat muda, yakni 20 tahun. Saya hai Kak Ilham. Halo. Ya, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Iya, nih Kak Ilham ini kan sekadar info ini, mohon maaf kalau salah. Setahu saya Kak Ilham itu adalah pengusaha angkringan pertama di Gorontalo, itu benar gak sih Kak? Sebenarnya pikiran saya juga sih kayak gitu sih, kayak pengusaha angkringan pertama. Ternyata pas ditelusuri lagi di Google Maps, ternyata ada angkringan yang yang pertama di Gorontalo. Dia di dekat tempat karate, tempat gunting rambut juga, Baxter Barbershop, namanya Angkringan Lioma. Itu ternyata dia udah ada dari tahun 2017. Itu kalau nggak salah yang punya anaknya Rusli, Alham namanya. Iya, jadi bukan yang pertama ya Kak Jo, ya mohon maaf yang kalau saya salah gitu. Oke, itu sekadar informasi ya untuk teman-teman literasi. Selanjutnya Kak, bisa diceritain nggak awalnya Kakak mulai usaha itu kayak gimana gitu? Pas awal mulai usaha itu dari awal pas lulus SMA. Kan pertama emang nggak ada tujuan sih mau jadi apa ke depannya kan. Intinya pikirannya lalu itu pengen kuliah, pengen lulus, sama kerja di suatu perusahaan swasta gitu kan. Itu lalu pengennya masuk sistem informasi. Di situ kan kalau nggak salah pelajaran di sistem informasi itu mengenai manajemen juga ada, sama ilmu teknologi. Nah, abis itu ternyata qadarullah saya nggak lulus kuliah nih ceritanya. Abis itu coba setahun kerja di namanya Kudo tempat perusahaan. Itu tempatnya itu kayak distribusi pulsa gitu. Di situ bisa bayar tagihan listrik, bisa bayar BPJS juga. Nah, terus habis itu kerja, makin lama pengennya itu pas kerja itu pengennya juga sambil belajar. Ternyata nggak semudah itu. Kerja sambil belajar buat persiapan itu menurut saya, kalau untuk saya sendiri kok ada susah gitu kan. Iya betul. Kayak ada susah, sama waktunya susah dibagi gitu loh. Iya, untuk memanage waktu itu agak susah ya Kak. Agak susah. Akhirnya pas scrolling Instagram, lihat nih ada sekolah bisnis. Katanya 6 bulan jadi pengusaha. Waduh, langsung tertarik gitu. Apalagi cuma 6 bulan kan. Setelah itu pas dicek di sekolah bisnis di Bandung itu dia 70% praktek, 30% teori. Kayaknya gue banget tuh lah. Iya. Gue banget. Udah ketemu passionnya gitu ya Kak. Nah, 70% praktek kan. Ya sudah. Akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja di bulan kelima. Bulan 5 kerja udah berhenti. Akhirnya pas Agustus tahun 2019 kalau tidak salah saya langsung ke Bandung buat ikut sekolah bisnis itu. Akhirnya dari sekolah bisnis itu idenya baru muncul pas pertengahan tahun 2020. Idenya pengen buat angkringan. Akhirnya sampai sekarang udah ada. Alhamdulillah. Udah berapa tahun Kak kalau boleh tahu? 1 tahun lebih kalau nggak salah. Berarti angkringan. dari 2020 akhir ya? Ya, 2020 akhir. Jadi Kak Ilham ini ceritanya memulai usaha itu karena sekolah bisnis gitu. Ya. Jadi bukan karena masukan dari teman-teman, keluarga atau gimana gitu? Sama ini juga kekecewaan pas nggak lulus kuliah. Iya, yang pertama itu ya. Nah, itu memang kayak mukul banget saya, kayak kok yang lain bisa gitu loh, lulus. Tapi itu kayaknya gak salah saya juga sih waktu mau kuliah ngambil 3 kampus. Kan waktu itu kan banyak juga ya Kak. Itu kan sangat ambis ya kelihatannya Kak Ilham ini. Ambisi banget. Apalagi pas SBMPTN itu kan dia
dikasih 3 pilihan. Mm-mm. Yang pertama saya ngambilnya UI. Wow, Universitas Indonesia guys. Ya, UI. Terus yang kedua Brawijaya. Nah, ketiga Gorontalo. Baru yang ketiga Gorontalo. Apa ya? Tanpa melihat kemampuan diri sendiri, ya pengennya di UI. Ya, digas aja gitu. Digas aja lah. Akhirnya nggak lulus. Sakit hati sedikit. Ya, itu wajar kan kalau sakit hati, kecewa pasti kan. Sakit hati sedikit, akhirnya pengen jadi pengusaha aja deh. Iya, lebih aman lebih, gitu. Sebenarnya nggak lebih aman juga sih. Soalnya jadi pengusaha itu susah-susah gampang. Iya, pasang surutnya itu emang luar biasa gitu. Nah, apalagi awal-awal kan mungkin belum ada apa dulu? Dari orang tua, izin dari orang tua, restu dari orang tua kan mungkin belum ada kan? Iya, jadi akhirnya cobain sekolah bisnis di Bandung langsung. Keren banget ya. Jadi untuk sahabat literasi nih yang mungkin tidak lulus perguruan tinggi impian, atau ini mohon maaf ya Kak, bukannya gimana-gimana gitu, tapi untuk teman-teman yang mungkin punya kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya, itu jangan langsung menyerah, jangan langsung udah kayak ini udah akhir dari segalanya, enggak gitu. Contohnya ini Kak Ilham. Beliau ini ya tidak terterima di Universitas Impian, tapi bisa loh untuk buat usaha sendiri gitu, dan sangat sukses ya di Gorontalo. Nah Kak Ilham nih, saya mau nanya, kan kalau sebelum memulai usaha ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kira-kira apa saja sih hal yang harus diperhatikan gitu, biar kalau udah masuk ke dunia bisnis ini udah mantap gitu? Yang pertama itu bukan ide, bukan modal. Yang paling pertama itu niat. Kalau kita udah punya niat, kayaknya semuanya itu gampang deh. Kalau pertama itu dari niat sih, karena pengen sukses itu, apalagi di usia muda, pengen punya usaha sendiri, pengen nggak bergantung lagi sama orang tua, itu dari niat. Terus ya itu dia. Kalau sudah niat, kemauan gitu ya. Nah, kemauan. Kalau dari niat sudah oke, iya, kedepannya bakalan gampang sih. Gampang gitu. Karena berarti semua dari niat ya. Nah, semua dari niat. Gitu. Nah, berbicara tentang niat, pasti semua orang itu ada niat Kak. Termasuk saya, mungkin teman-teman sahabat teras yang ada di rumah ada niat tuh, gue pengen sukses, gue pengen punya ini itu di usia segini gitu. Tapi kan masih banyak pertimbangan gitu, yang antara lain itu biasa kalau saya pribadi nih Kak, seringnya itu mikir gini, di dalam usaha itu apa sih yang harus didahulukan gitu, ide, usaha atau modal gitu. Karena biasanya orang tuh ya udah ide aja dulu, modal belakangan, atau modal dulu kali, ide kan bisa menyesuaikan gitu. Gimana menurut Kakak? Benar juga sih. Yang intinya setelah niat itu, saya lupa bilang apa? Eksekusi. Eksekusinya terserah mau mulai dari manapun, yang penting dia itu berprogres. Yang penting sedikit-sedikit kan bakalan jadi juga kan? Iya betul. Entah itu dari ide atau modal, tapi ide juga itu penting, karena sebenarnya angkringan ini kan lahirnya ini dari sebuah permasalahan. Angkringan ini lahirnya dari sebuah permasalahan di Gorontalo, kayak sudah bosan masalah makan di kafe mungkin, makan suatu hal yang baru juga kan kalau di Gorontalo gitu. Sama apa dulu? Iya, bosan juga makan pedas sama asin di Gorontalo. Nah, ternyata pas buka angkringan itu marketnya ada. Marketnya itu dia rata-rata orang Jawa yang ngerantau di Gorontalo. Entah dia itu karyawan atau PNS yang di Gorontalo, yang dari luar, sama mahasiswa yang kangen sama masakan asal daerahnya. Nah, bener. Jadi masakan Jawa. Pasarnya pas ya Kak. Pas banget. Jadi Kak Ilham ini adalah sosok laki-laki yang bisa memantau pasar, bisa dilihat oh ini ada gini-gini. Mungkin pengalaman juga di Bandung, kangen Gorontalo, pasti nyarinya makanan Gorontalo. Jadi ketika di orang-orang Jawa kangen apa daerahnya ya bisa diadakan gitu loh makanan asal ini. Nah, oke. Kak Ilham, saya itu penasaran gitu. Kak Ilham itu kan sekolah bisnis, tapi sebelumnya melakukan survei gak sih kayak di Gorontalo kayak gini, makanya dipilih angkringan gitu. Ada gak sih? Di bisnis juga itu kita diajarin buat melihat market. Di Gorontalo ini, di suatu tempat ini marketnya ada nggak? Yang suka ini suka itu ada nggak? Nah, di sekolah waktu di Bandung itu diajarin
buat ngelihat permasalahan yang ada. Makanya di podcast yang kemarin tuh yang sama Bang Alwi itu paling keren dia juga itu. Dia bilang kalau di Gorontalo ini banyak permasalahan dalam tanda kutip ya. Iya. Yang bisa kita selesaiin dan itu bisa menghasilkan uang. Itu banyak banget. Karena di Gorontalo ini kalau mau dibandingkan kota-kota besar masih banyak potensi. Soalnya di kota-kota besar itu kan kebanyakan sudah ada pemainnya, sudah ada pemain besarnya. Jadi kalau untuk masuk kayaknya Susah gitu. rada susah karena itu dia Persaingan mungkin ya Kak. persaingan Jadi emang harus dibutuhkan itu mental yang kuat, mental kuat. mental baja dan mau menanggung risiko karena mau usaha apapun itu makanan, pakaian, jasa ya ujung-ujungnya pasti akan ada risiko gitu. Iya. Jadi emang harus orang-orang yang kuat mental. Kalaupun orang yang tidak kuat mental ya harus belajar kuat mental gitu kan Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, bisa dijawab bisa juga enggak. Mohon maaf nih Kak sebelumnya. Berapa sih modal awalnya Kak Ilham dalam membangun kuliner ini? Mungkin teman-teman juga bisa menjadi acuan gitu. Modal awal itu yang paling tinggi itu kayaknya si gerobak itu. Itu kemarin itu buat gerobak itu dari mebel sekitar 4 juta. Dari mebel langsung, jadi kayunya itu kayak kayu lemari sama kayu meja. Nah, dipakai buat gerobak. Makanya rada berat itu gerobak angkringan yang itu. Sama perkakas lain juga kayaknya 2 jutaan lah. Wow. Sama yang lain-lain intinya total kayaknya cuma sebenarnya itu jauh dari prediksi ya. Soalnya maunya itu 5 juta itu udah Kebeli semua ya gitu. udah Iya, siap iya. udah siap jualan 5 juta itu. Ternyata ada barang-barang lain yang butuh dibeli juga. Kayak misalnya kompor itu juga harus beli lagi buat bakarin bara kan. Terus modal awal buat beli bahan-bahan pokok juga itu ada. Sama satu lagi yang tadi sempat singgung masalah Modal? bukan, yang satunya lagi yang sebelumnya. Ide atau apa itu? Iya. Niat. Resiko. Iya. Dari resiko itu kita kita waktu masih muda kayak gini lebih cocok buat nerima banyak resiko. Karena takutnya pas udah gede nanti udah punya anak mungkin atau udah punya istri, takutnya itu kita nggak bisa menerima risiko gara-gara udah punya tanggungan. Enaknya bikin usaha pas masih muda. Kita kalau rugi atau usaha kita gagal, kita dapat pengalaman. Dan kita kayaknya nggak rugi apa-apa deh, karena uang yang udah kita keluarin itu bisa dikonversi jadi pengalaman. Betul. Makanya saya pengen usaha semudah mungkin, bisa sukses semudah mungkin itu gara-gara masalah itu juga. Takutnya pas udah gede nanti udah terbiasa hidup enak, jadi ketika down, gimana nih? Gitu. Jadi pusing. Iya. Apalagi udah ada tanggungan, mungkin cicilan juga mungkin. Takutnya mikir 2 kali gak buat siap bikin untuk masa tua gitu. Mikir 2 kali buat bikin usaha, buat nerima resiko. Makanya saya pengen pengen ngasih tahu juga kalau usia muda kalian itu ya untuk usia menerima resiko gitu. Sebanyak-banyaknya supaya pas udah gede nanti nggak kaget dan nggak takut sama hal-hal yang itu. Kira-kira kalau boleh tahu Kak, udah berapa cabang di Gorontalo Kak angkringannya? Sebenarnya baru 1 sih. Untuk rencana buka cabang juga kayaknya masih belum kepikiran. Soalnya saya sendiri kan masih baru kan, maksudnya baru 1 tahun ini di dunia angkringan. Masalah produksi, masalah marketing juga harus masih saya yang handle. Maksudnya di produksi masalah pembakaran juga itu masih saya yang handle karena belum ada karyawan khusus gitu Kak, yang di kanan-kanan gitu. Karyawan sebenarnya bisa sih, cuma kalau untuk pertama begini di bisnis itu namanya memaksimalkan profit. Jadi pakai kita dulu sendiri sampai mungkin uangnya udah kekumpul, udah cukup, sampai kita udah kuasain benar juga masalah bisnis kita ini. Misalnya angkringan, saya pengen kuasain dulu lah. Ternyata di angkringan ini cacatnya di mana sih?
ternyata di angkringan ini bakarnya nggak boleh kayak gini. Oh, ada tekniknya Ada gitu tekniknya. ya. Oh, saya kira asal-asalan udah yang penting dipanggang, yang penting Enggak. jadi masuk perut udah kenyang. Kadang- saya kira gitu, Kak. Kadang misalnya kalau kelamaan bakar mungkin gosong kan, sama bumbunya kadang nggak meresap. Oh. Kalau ngasal-ngasal bakar, misalnya apinya tinggi kan, apinya tinggi ya di dalamnya nggak mateng, di luarnya emang kelihatan mateng, cuma dalamnya nggak. Terus masalah bumbu juga, jadi lagi mau di fase lagi sedang mau, Upgrade gitu untuk tekniknya gitu. nah mungkin. bisa upgrade teknik sama bisa karyawannya itu bisa Dibekali dengan ilmu gitu. dibekali juga Betul. supaya pas ditinggal nggak ada kesalahan Iya, lagi. jadi kayak Kak Ilham tidak yang 100% turun lapangan gitu ke angkringan paling gitu. rencana kedepannya itu pengennya mantau doang soal. Mantap, oke. Kita doain ya teman-teman literasi, semoga Kak Ilham juga bisa cabangnya bisa banyak. Amin. Sampai di luar daerah mungkin, Amin. amin. Sampai di mungkin bisa nongkring angkringan itu bisa nongkrong di dekat UI. Jadi kan bisa sekalian mantau UI. Wah, ini kampus impian gue Mantau dulu doang. nih gitu. Iya, mantau doang, tapi gak apa-apa lah ya. Bisa masuk karena usahanya gitu. Nah, kira-kira Kak, apa sih tadi kan Kakak udah jelasin sekolah bisnis dan lain-lain. Apa sih alasan Kakak milih angkringan gitu di Gorontalo gitu? Apa karena memang belum banyak pesaing atau gimana, Kak? Itu dia, balik lagi karena sebuah permasalahan di Gorontalo butuh kuliner baru lah, butuh wajah baru lah. Sama di Gorontalo ada marketnya ternyata. Pas pertama mau bikin angkringan itu, pikiran saya cuma teman-teman doang. Ternyata akhirnya ada orang baru. Makanya salah satu tips juga buat usaha itu, dia harus kelihatan di depan jalan. Oh, Karena iya, betul. kalau misalnya walaupun seenak apapun dia, pertumbuhannya bakalan lambat. Pertumbuhan bisnisnya bakalan lambat. Misalnya di tempat yang rada sunyi, yang jarang orang lewat, kendaraan lewat kan. Dia butuh orang-orang dulu yang baru buat ceritain kalau ini tempatnya enak, tempatnya promosi gitu, Nah, kayak dari promosi. mulut ke mulut, telinga ke telinga gitu. ya. Makanya kalau misalnya di depan jalan, kalau kelihatannya rame, nah orang bakalan penasaran. Semakin banyak orang penasaran, semakin banyak yang coba, semakin banyak yang tahu. Karena dari mulut ke mulut itu kan. Iya. Nah, itu salah satu tips juga buat yang mau merintis usaha. Iya. Dan kenapa angkringan juga lagi marketnya ada, dan itu dia rata-rata juga yang makan di angkringan kita itu orang luar Gorontalo yang memang bukan asli Gorontalo. Iya. Rata-rata Pendatang gitu. pendatang juga. Itu sampai ada dari Manado juga pernah datang ke Gorontalo kan, Wow. buat nyobain angkringan. Terus itu dia sih. Oh iya. Kalau Kak Ilham kan umurnya baru berapa? 21 tahun ya? Sekarang 21 tahun. Kan masih muda ya, teman-teman. Untuk mungkin nggak semua ya teman-teman, tapi untuk orang-orang beberapa yang saya kenal, biasanya umur 21 tahun itu masih pengen main, masih pengen nongkrong sama teman-teman. Terus Kak Ilham sendiri punya strategi gak untuk memanage keuangan gitu? Ini keuangan untuk kebutuhan angkringan atau usaha, ini kebutuhan untuk pribadi gitu. Ada gak caranya gitu? Kalau saya itu nasihat buat yang lain aja ya. Jangan gampang terlena sama jangan mikir kalau kita ini bakalan enak terus. Iya. Kita bakalan ditopang terus sama orang tua masalah uang. Kita seenggaknya bikin ide apalah gitu lah. Bikin ide yang sekiranya masalah ekonomi, masalah keuangan bisa kita handle sendiri. Kita sudah bisa mandiri terhadap soal masalah keuangan. Nah, terserah, entah itu kayak Nisa masih kuliah juga, bisa juga dia dropship, bisa dropship, bisa reseller. Yang penting bisa menghasilkan uang. Mungkin jual jasa juga kan, bisa. Apalagi di internet kan sudah banyak ya penawaran jasa kayak gitu. Nah, di internet, karena saya juga sering lihat podcastnya Deddy, Om Deddy Kobuzier. Dia selalu bilang kita ini di zaman dimana semua orang punya kesempatan yang sama, dimana
orang-orang itu berada di zona di zaman era informasi yang mudah. Makanya kalau Nisa pengen mungkin bikin usaha, misalnya bikin kue atau misalnya mau belajar saham juga mungkin, kan di internet udah banyak. Jadi kita jangan sampai ketinggalan momen di zaman sekarang yang sudah serba gampang. Makanya stop lah kayak main-main lah ya. Betul. Udah saatnya udah saatnya bangkit lah dari zona nyaman yang tidak produktif menjadi yang produktif walaupun awalnya nggak nyaman nggak gitu. nyaman. Pasti Kak Ilham juga awal-awalnya nggak nyaman kerja gitu. Serius. Karena udah biasa santai kan, udah biasa paling nongkrong, makanya nongkrong minta uang orang tua. Sekarang udah alhamdulillah udah enggak. Itu dia. Sama kalau masalah apa tadi? Manajemen keuangan ya. Tergantung mau manage uang yang kayak gimana. Misalnya kita dikasih uang kayak 1.500.000 misalnya, itu udah bayar kos. Ini untuk anak kuliah ya. Itu udah bayar kos sama kebutuhan lain-lain. Entah itu isi pulsa atau entah itu isi pulsa, entah itu makan, jajan dan lain-lain. Kebutuhan lainnya. Menurut saya rada sulit. Karena uang segitu itu untuk disisain kayaknya rada sulit karena udah pas-pasan. Kalaupun mau ada sisa, kalaupun bisa nyisa uangnya itu, ya emang harus ketat banget, harus dicatat pengeluarannya, harus dicatat benar-benar dan nggak boleh ada yang lewat. Misalnya uang jajan kelebihan 50.000 misalnya kan, nah itu bakalan berdampak di yang lain. Nah, kayak di itu juga di TikTok apa namanya tadi? Waktu di TikTok baru ini. Oh, ini manajemen. Tips untuk anak kos gitu. Nah, itu juga udah bisa banget itu. Untuk teman-teman mungkin yang belum nonton ya, coba cari TikToknya Rumah Literasi _Gorontalo. Di situ video terbaru kami, video pertama kami itu membahas tentang tips untuk anak kos memanage keuangan gitu. Pas ya Kak? Pas banget. Wow. Sangat ya punya kesinambungan gitu Kak. Oh ya Kak, selain angkringan Kak Ilham punya usaha lain gitu? Sebenarnya usaha lain belum ada sih, masih tetap fokus di angkringan ini. Cuma pernah waktu di sekolah di bisnis itu kan kita diajarin digital marketing. Di situ juga saya belajar tentang FB Ads, IG Ads sama Google Ads. Tahu kan kalau misalnya lihat Instagram Story, misalnya Instagram Story pas scroll ada iklan. Oh iya, iklan. Nah, situ kita diajarin buat iklan kayak gitu supaya orang bisa klik dan beli produk kita. Nah, itu waktu itu saya dropship. Apa tuh Kak? Parfum Korea. Oh. Di situ parfumnya itu dipakai sama member idol kayak BTS, Jungkook pakai, Taeyong pakai. Cuma harganya rada murah. Jadi fans yang fanatik ini bisa dibilang terjangkau lah, bisa dibeli lah. Jadi bisa kena gitu ke semua pasar gitu. Nah, waktu itu kan belajar itu dimaksimalin kan, dimaksimalin Instagram Ads-nya sama Facebook Ads-nya. Akhirnya pernah waktu itu nyampe profitnya 1 juta satu hari. Buat jualan parfum doang itu. Dan itu dropship kan sistemnya nggak ada barang di kita kan, cuman promosi aja terus. Nah, promosi langsung kirim barang gitu. Kirim barang. Gitu. Kira-kira kan sudah sekitar setahun lebih kan usahanya Kak Ilham ini. Apa sih suka duka selama menjadi pengusaha muda? Insya Allah sukses juga di Gorontalo dan bisa ke nasional juga, ke luar daerah. Gimana sih suka dukanya Kak? Dukanya dulu kali ya. Dukanya itu kita harus bersedih untuk senang-senang. Bersedih dulu lalu bersenang-senang gitu. Karena kalau senang dulu tapi sedih di akhirnya ngapain gitu. Ya apa kamu mau nih jadi curhat malah nih gitu. Dukanya itu ya paling itu kan masih muda kan, tahu lah kalau anak muda itu pengennya main dulu, pengen senang-senang dulu kan, pengen jalan-jalan bareng teman-teman kan. Cuma sekarang itu udah nggak bisa, waktunya itu udah mepet banget buat di angkringan terus.
buat bisa maksimalin waktu di angkringan gitu. nah maksimalin waktu buat quality controlnya, buat kepuasan pelanggannya mungkin. Itu dia. Terus dukanya lagi ya itu sih, waktunya itu kayak lebih mepet sekarang. Cuma sukanya itu sekarang jajan nggak pakai mikir. Nggak pakai ngeliat harga nih berapa. Kalau dulu kan ini berapa cukup guys sih gitu. Nah itu kalau dia. sekarang kan kayak, nah itu gampang gitu. maksudnya awal-awal lah. Maksudnya awal-awal kayak punya uang gitu kan. Awal-awal punya uang sukanya kayak gitu. Sama di angkringan itu kita sebenarnya dapat network banyak. Kita dapat network banyak. Itu waktu itu bapak 2 orang, pokoknya dia punya jabatan lah di Kemenkumham Gorontalo. Dia pernah datang, terus dia sering makan di situ. Terus dia pernah tanya ke bapak, dia pengen tanya ke saya, mau kerja nggak di Kemenkumham? Wow. Ditawarin. Iya. Terus saya bilang, Keren tuh. enggak pak, saya di sini aja pak, mau jualan aja saya pak. Dia pernah nawarin gitu. Terus kayak bos gudang garam juga pernah datang. Terus pejabat-pejabat, bahkan Pak Adnan juga pernah datang. Ada Nambe ya, dia pernah datang. Gitu. Enggak, kalau itu nggak nawarkan, cuma makan doang dia. Cuma makan, tapi kan bisa kenal kakak. Nah, jadi bisa kenalan gitu. Ilham nih. Nah, Kan siapa tahu kalau ada project atau ada apa kan bisa ngajak kakak mau catering mungkin ya. Kenapa sih kak nggak nerima gitu? apa? Itu tawaran-tawaran dari para pejabat. Udah nyaman sih. Wais. Udah nyaman jadi jadi pengusaha gitu. jadi owner. Udah nyaman karena kita sebenarnya pengusaha ini kayak punya lebih banyak opsi lah. Mau bikin apa nggak ada yang larang. Kalau misalnya di perusahaan atau di tempat kerja mungkin kan kita kerjanya itu kan sesuai prosedural. Kita ditugasin buat kerjain ini. Jadi kita mungkin kadang nggak ada waktu buat nge-explore hal lain, Hal baru gitu. hal baru, karena kita udah pakemnya kita di perusahaan ini. Kita harus kerjain ini. Harus loyal lagi di tempat itu gitu. Kalau jadi pengusaha itu enaknya banyak opsi. Iya. Terus bisa explore sana sini, mau pengen tambah menu baru lah, pengen bumbu baru mungkin. Dan tentunya nggak ada yang ngelarang karena Nah, punya nggak ada sendiri yang gitu. ngelarang, itu dia. Keren gitu. Itu dia sih enak, suka Terus dukanya. kalau kan itu suka dukanya kan kalau kakak punya teman ya pasti circle gitu. Pernah gak sih kepikiran mereka tuh kayak nongkrong gitu terus kakak kok gue di sini mulu gitu? Ada bosannya gak sih? Sering. Wah, kenapa tuh Tapi bosan? bosannya itu ya karena itu kayak berkutat terus. Intinya apa ya? Kalau mau nongkrong juga kan kalau terus-terusan juga bosan. Kalau mau bilang capek juga, mau istirahat, mau tidur, ya mau tidur terus-terusan juga kan capek. Mending capek kerja Daripada capek nganggur. Betul loh. bener. Daripada kan nongkrong misalkan mohon maaf nih nggak menyinggung si pihak manapun, siapapun. tapi kan ada nongkrong yang berfaedah, ada nongkrong yang nggak berfaedah. Kalau kita nongkrongnya membahas mungkin saham, bahas usaha ya gak apa-apa karena untuk masa depan itu ada gitu. Tapi kalau yang Ada tujuannya iya lah. ada tujuan, tapi kalau yang ngomongin gak jelas tuh kayak ngapain gitu, buang-buang waktu, buang-buang cuan, mending nyari cuan deh. Nah, Terus makanya sebenarnya anak muda itu butuh segitiga, yang sebelah kiri, sudut kirinya itu dia waktu, terus yang paling atas itu ada skill, terus yang paling kanan itu ada money, uang. Jadi dari waktu itu kita rubah waktu kita belajar hal-hal yang bermanfaat, yang belajar masalah mungkin skill coding, mungkin skill desain. Kita manfaatkan waktu kita itu, mungkin skill masak juga. Manfaatkan waktu kita buat dapetin suatu skill. Ketika kita udah dapet suatu skill, uang itu kayaknya ngalir aja, tiba-tiba aja datang. Terus pas dari skill itu menghasilkan uang, dan uang itu kita pakai buat waktu lagi. Jadi itu segitiganya itu muter terus. Uang itu kita ubah ke hal-hal yang baru lagi. Nah, misalnya belum pernah coba makan ke ini, ke tempat ini, ke tempat itu, Jadi bisa explore gitu bisa Kak. explore. Ya. Kak, mohon maaf nih Kak, kan udah setahun nih, setahun lebih. Saya kan tanyanya modal awal. Terus sudah setahun ini udah berapa sih profitnya gitu? Terus balik modalnya tuh dalam berapa lama sih?
Yang Sebenarnya 6 jutaan gitu. enaknya kita riset dulu. Mm-mm. Enaknya di usaha kalau kita riset dulu, udah mateng riset kita, cepet banget. Riset itu di situ udah dari produk, riset market, riset tempat juga. Balik modalnya udah cepet. Kalau misalnya kita rasa bisnisnya ini bakalan menguntungkan banget, itu dalam 1 minggu pertama jualan angkringan itu udah balik modal sama udah ada profit beberapa juta. Wow. Seminggu gitu Kak. 1 minggu udah balik modal. Kan kalau misalnya ada kan yang pengen bisnisnya itu idealis, kayak bisnisnya harus keren, bisnisnya harus bagus lah di mata orang lah. Sebenarnya enggak juga. Itu bakalan lama. Buat balikin modalnya aja itu bakalan lama. Kita bakalan ngerasain profitnya itu bakalan lama juga. Jadi saran saya juga buat teman-teman yang pengen usaha, yang baru mulai usaha, nggak usah usaha yang propertinya justru lebih mahal daripada kualitas bahan kita makanan gitu. Kita kan belum tahu ini udah tes ngangenin nggak makanannya, udah keuji marketnya nerima nggak perlu nggak perlu tempat bagus dulu, nggak perlu modal besar dulu. Yang penting kita udah coba tes, ternyata sesuai pasar nerima, ya udah di situ kita pelan-pelan ngembangin bisnis kita. Jadi perputaran uangnya itu harus jelas dulu ya Kak, harus balik modal dulu, harus ini dulu. Terus kalau udah ada perputarannya baru di upgrade. Ya, gitu, dari segi tempat ataupun menu gitu. Ya kan Kak, kalau pengusaha itu setahu saya kan top and down-nya itu kan parah banget ya, pasang surutnya itu parah. Kalau naik banget, kalau down ya down banget gitu. Kira-kira menurut Kakak perlu gak sih untuk nyiapin dana darurat, atau ya udahlah nikmatin atau nunggu dari hasil perputaran yang udah ada gitu? Dana darurat penting. Cuma cash flow yang di usaha itu lebih penting. Soalnya makanya kita kalau ada usaha jangan melulu mikir kita bakalan dapat duit terus, uangnya bakalan muter terus. Enggak gitu. Makanya misalnya kita udah yakin usaha kita bakalan maju terus, bakalan ngasilin profit terus, kita coba nyicil mobil misalnya. Nah pas kalau misalnya usaha kita lagi lesu, usaha kita lagi gak seprofit kemarin, nah cicilannya mau bayar pakai apa? Jadi kecuali mobilnya buat dipakai buat ojek atau nah itu bisa yang produktif kan. Iya betul. Intinya gitu sih, jangan mikir kalau usaha kita itu bakalan maju terus, jangan mikir kalau usaha kita bakalan profit terus. Kita harus bisa tahan diri, termasuk dana darurat tadi itu penting juga buat kalau misalnya ada kejadian nggak terduga COVID kan kemarin nggak ada yang tahu kan, sektor ekonomi tutup nggak ada yang tahu kan, misalnya mungkin ininya rusak atau apa kan gitu sih. Jadi akan ada dana darurat gitu. Nah tuh teman-teman, jadi kita kalau jadi pengusaha itu apalagi masih awal itu jangan mikir manis-manisnya doang gitu. Manis ya manis, tapi kan ada risiko-risiko yang emang susah ya kalau dijalani, apalagi untuk orang yang baru mulai pasti mentalnya itu bakal aduh gimana nih mulangin modal, terus muterin keuangannya itu gimana, memanage keuangan itu bakalan susah, terutama untuk yang masih biasanya nih Kak, kalau pengalaman saya kan juga pernah usaha tapi sering banyak bisikan-bisikan yang gimana saya mau mulai usaha misalkan pakaian, tapi ada yang bilang nggak bakal laku gitu karena udah banyak yang jual pakaian. Makanan makanan lu itu udah kayak nggak mengikuti zaman gitu. Itu kira-kira gimana sih tips untuk membungkam mulut mereka itu gitu? Emang kita sih cuma punya 2 telinga ya, 2 tangan untuk menutupi telinga, tapi kan ya gimana ya mental apalagi perempuan kan, gimana tuh Kak? Sebenarnya usaha pertama yang saya bilang tadi, masih muda, nggak apa-apa terima risiko sebanyak-banyaknya. Kalau toh rugi, kita nggak tinggal di jalanan kok. Toh kalau rugi kita kan masih tinggal di rumah orang tua. Kalau rugi pun kita masih dikasih makan sama orang tua. Nah, nggak ada ruginya, nggak apa-apa. Coba aja terus explore. Ketika kita udah dapetin ide atau kita udah dapetin pola yang pas buat kita,
biasanya kita punya ide baru lagi, punya ide baru yang misalnya membuat hal baru. Misalnya kalau misalnya jualan baju, misalnya makanan yang udah out of date begitu, udah nggak zamannya, mungkin pas awal-awal kurang laku atau gimana. Cuma di situ kita belajar, ternyata ada celah yang bisa kita masuk supaya kita bisa buat ide yang baru lagi. Sebenarnya nggak masalah sih, intinya coba aja terus. Cuma saya tekankan juga kalau misalnya pengen usaha, saya juga pernah waktu itu bikin pentol, itu kan lalu namanya pentol julid di Jakarta, itu sampai masuk hitam putih. Wow. Orangnya itu sampai masuk hitam putih. Bukan punya saya, Iya. punya Maksudnya saya yang lain. sejenis dengan Nah, kakak gitu. Saya kira, wow, Kak Ilham sudah mau dicari di YouTube beneran. Saya udah mau nyari di YouTube. Abis ini saya bakal nyari di YouTube. Ternyata itu sejenis gitu. namanya pentol julid. Dia duluan kan, dia viral, penjualannya membludak sampai ribuan pieces berapa hari gitu loh. Wish. Terus saya nyoba, saya dapat celahnya di situ. Celahnya di situ itu dia produk ini nggak bisa dikirim di luar Jawa, kayak ke Kalimantan, ke Sulawesi itu dia nggak bisa karena ketahanan produknya nggak begitu kuat. Akhirnya saya coba bikin baru, namanya bakso mafia. Wow. Namanya Apa tuh mafia? bakso mafia. Soalnya mafia identik sama pedas-pedas mungkin kan, merah kan. Saya bikin bakso mafia, itu pentolnya juga dia pedas. Sama dibalurin saus frozen dia. Itu udah pernah kirim ke Singapura sama Malaysia. Punya kakak tuh. Punya saya. Kalau itu punya saya. Kalau kira-kira waktu itu pentol itu kakak ada sendiri atau dengan orang lain gitu? Nah, kita Mitra? baksonya buat pentolnya itu buat sama Akang, si Akang, Kang Enjus lah namanya. Jadi ada mitranya gitu. Ada mitranya. Jadi pesan ke dia bakso sama apa ya? Saling Menguntungkan lah. Dia untung ada dapat orderan bakso, saya juga untung dapat customer baru. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan, profitnya nggak sesuai sama ekspektasi. Kiranya bakalan se-booming dia, ternyata nggak juga. Cuma intinya begitu sih. Kita harus lebih bisa lihat kondisi ketika ada suatu masalah dan kita bisa mencahin masalah itu, entah itu dari produk atau entah itu dari jasa, kita bakalan laku, kita bakalan dapat cuan, kita dapat permintaan kita bakalan banyak. Jadi kalau misalnya anak-anak teman-teman yang pengen buka usaha, coba lihat usaha yang udah ada di Jawa mungkin tapi belum ada di Gorontalo, dan ketika itu lihat marketnya ada nggak, market itunya ada nggak, sesuai nggak sama budget yang dimiliki, yang sesuai nggak budget sama yang budget orang Gorontalo, sesuai nggak? Iya. Nah kalau misalnya budget kita juga, kadang ide kita itu terbatas gara-gara budget. Misalnya kita pengen buat suatu usaha tapi yang di mindset kita itu cuma kafe mungkin, misalnya toko baju yang sesuai pasar gitu. Nggak sesuai pasar, makanya kita bisa mengerucutkan dikit keinginan kita buat bikin usaha tapi dengan budget cuma segini. Bisa nggak budget cuma segini tapi ide bisnisnya beda sama yang lain? Nah itu sebenarnya banyak, apalagi di Gorontalo masih pemain bisnis itu, pemain UKM gini masih sedikit. Jadi pasar Gorontalo masih banyak. Gitu Kak. Oke, mungkin Kakak punya, sebelum kita tutup, punya motivasi gitu untuk para teman-teman sahabat literasi untuk memulai usaha gitu. Gimana? Intinya jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Kita masih muda, kita harus bisa menerima resiko sebanyak-banyaknya, karena toh kalau misalnya kita gagal, kita nggak hidup di jalanan, kita nggak tinggal di jalan, kita tetap dapat makan dari orang tua. Jangan dengerin kata orang, karena kadang kata orang itu bisa ngehambat progres kita, bisa ngehambat kemajuan kita. Sama kalau pengen buka usaha,
tipsnya itu tempat. Pertama itu marketnya dulu. Niatnya dulu. Niatnya dulu. Terus lihat marketnya ada atau enggak. Soalnya kalau misalnya jualan di market yang udah berdarah-darah, misalnya kayak geprek, kalau misalnya bakso itu kan udah berdarah-darah banget kan. Sama perang harga di situ biasanya. Semurah mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin, itu yang bakalan dipilih. Makanya capek main di market berdarah-darah kayak begitu. Untungnya cuma sedikit, tapi pengeluarannya banyak. Ngarepin konsumen banyak terus kan. Terus tempat juga ngaruh. Habis itu relasi mungkin. Relasi nggak juga sih. Yang penting relasi juga mungkin bisa. Soalnya untuk pas pertama awal itu kita butuh promosi gitu, ke teman-teman buat ke story. Itu kayak di angkringan itu kan teman-teman RLG juga kan pada betul. ngebantuin promosi. Kaan juga dia ngebantuin ya. Ya alhamdulillah gitu. Oke. Jadi teman-teman, sudah sekian lama ya kita ngobrol dan banyak banget informasi, ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat dari Kak Ilham yang dibagikan kepada saya dan juga teman-teman yang ada di rumah. Saya doakan semoga angkringan dan usaha-usaha selanjutnya ya Kak Ilham bisa berjalan dengan lancar, dan doakan juga kami semoga bisa mengikuti jalannya dan jejaknya Kak Ilham untuk terjun di dunia bisnis dan berani untuk mengambil risiko gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Untuk sahabat literasi di rumah, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan video baru dari kami. Oke, mungkin sekian dulu. Bye. Salam literasi. Oke, salam literasi dulu Kak. Salam literasi.